Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Ramadhani, NIM 210101181200119 dari kelas C, akan mempresentasikan studi rekayasa nilai dari kasus 10, yaitu I20S bound from I285 to JR 5150 atau Pano Larut, di bawah Departemen Transportasi Georgia. Studi rekayasa nilai ini dilakukan dan diselesaikan oleh tim workshop PBSNJ Value Engineering pada tanggal 9-12 Februari 2010 di Georgia Department of Transportation di Atlanta. Subjek studi rekayasa nilai ini adalah proyek PI nomor 009542 I20 expand from I285 to CR5150 atau Panorut Collector Distributor System di DeKalb County, Georgia. Desain proyek sudah dipersiapkan dan dibuat oleh Arjadis, dan pada saat dilakukan analisis proyek sudah sampai preliminary design level atau desain awal. Di sebelah kanan ini adalah peta dari proyek ini. Berawal dari I285, jalan dari I285, sampai dengan CR5150 atau Panalarut. Dan sepanjang ini adalah jalan I20, atau ruas I20. Selanjutnya adalah deskripsi proyek. Tujuan dari proyek ini adalah meningkatkan operasional dan keselamatan. Tujuan utamanya adalah untuk memperbarui dan memperpanjang umur operasional. Proyek yang diusulkan menjadi subjek studi VA ini dimaksud sebagai proyek solusi jangka pendek untuk segmen I20 antara I285 sampai dengan Panorut. Solusi sementara ini diidentifikasi oleh GDOD sebagai cara memperbaiki operasional hingga proyek terprogram yang lebih besar dapat diimplementasikan. Proyek ini dirancang sebagai proyek perbaikan sementara dengan umur desain kurang lebih 10 tahun. Proyek yang lebih besar direncanakan untuk jangka panjang, tetapi sumber pendanaannya belum dijamin untuk pelaksanaannya. Selanjutnya ada proses value engineering. Tim studi rekayasa nilai ini terdiri dari Charles, Luke, Kevin, dan Ramesh. Terdapat 7 langkah rencana kerja yang digunakan dalam studi rekayasa nilai ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah fase investigasi atau informasi. Tim menerima pengarahan dari staf GDOT dan konsultasi desain dari Arjadis. Pengarahan berupa diskusi tentang desain proyek, masalah biaya, dan batasan proyek. Selain itu juga mencari informasi berupa laporan konsep, perkiraan biaya, dan ketentuan khusus, dan menemukan model biaya dengan diagram Pareto. Berikut ada Pareto chart-nya. Perkiraan biaya konstruksi untuk proyek ini diproyeksikan sebesar $61.654.000. Utilitas mencapai $3.222.852. Jadi total biaya untuk proyek ini adalah $64.876.940. Berikut adalah diagram Paretonya. Selanjutnya yang kedua adalah fase analisis fungsi. Dari proyek ini diidentifikasi fungsi yaitu tujuan dan sasaran proyek berupa meningkatkan karakteristik operasional, dan fungsi dasar proyek berupa mengurangi waving konflik, mengurangi kebisingan, dan meneruskan air hujan. Sebelah kiri ini adalah fase diagramnya. Selanjutnya yang ketiga adalah fase spekulasi. Tim VM melakukan sesi brainstorming untuk mengidentifikasi ide yang mungkin membantu memenuhi tujuan proyek. Di antaranya, mencari cara untuk memperlebar jalur yang semula direncanakan 12 inch menjadi 11 yang direncanakan 11 inch menjadi 12 inch, mengurangi biaya sound wall dengan menggunakan alternatif tipe dinding yang lain, alternatif material, atau dengan mengurangi ketinggian dinding dan panjang dari jalan yang dilewati dinding atau dimensi keseluruhan. Review desain geometri jalan raya untuk menambah unsur-unsur lain ke desain yang sudah efektif dan mengurangi konflik waving di sepanjang koridor I20. Selama fase spekulasi ini, tim VM mengidentifikasi 40 ide kreatif yang memiliki potensi untuk mengurangi biaya konstruksi, meningkatkan hasil akhir proyek, dan atau mengurangi kesulitan dan waktu untuk konstruksi proyek. Selanjutnya yang keempat adalah fase evaluasi. Setelah tim VM mengidentifikasi ide-ide kreatif, maka selanjutnya dilakukan evaluasi dan penilaian atas ide-ide tersebut. Tim VM menentukan alternatif mana saja yang dapat digunakan. Setelah melakukan seleksi,
Tim VE melakukan penilaian alternatif yang ada dari 5 hingga 1. Berikut adalah 40 ide kreatif yang dievaluasi dan dinilai pada fase evaluasi, yang terdiri dari 4 bagian, yaitu asphalt concrete, miscellaneous, retaining wall, dan stone barrier. Selanjutnya, yang keempat adalah fase pengembangan. Tim VE mengembangkan alternatif yang lolos dari ketentuan dan tujuan utama dari fase sebelumnya yang memenuhi rating 4 atau 5 dari 40 rekomendasi, tersisa 9 ide alternatif. Jika ada waktu sisa, tim VE akan menambahkan rekomendasi-rekomendasi lainnya yang di dalamnya terdapat penjelasan lebih detail terhadap ide-ide yang ada. Dengan mengklasifikasi ide dari desain awal, kelebihan, kekurangan, penjelasan teknis, estimasi biaya, dan cost saving yang didapatkan dari implementasi rekomendasi tim. Yang kelima adalah fase rekomendasi. Pada fase ini, tim VE mereview rekomendasi dan alternatif ide-ide yang dihasilkan guna mengkonfirmasi manakah ide yang cocok diimplementasikan pada proyek, berpeluang berhasil diterapkan, dan meningkatkan nilai dari proyek bila diimplementasikan atau diterapkan. Berikut rekomendasi dari proyek ini. Yang pertama adalah alternatif AC1, yaitu mengganti lebar bahu luar menjadi 10 inch dengan paving yang sebelumnya 12 inch pada jalur kolektor distributor. Desain aslinya adalah bahu luar selebar 12 inch untuk sepanjang jalur CD. Keuntungan dari alternatif ini adalah mengurangi ketebalan perkerasan, mempersingkat waktu konstruksi, menghemat biaya konstruksi, risikonya adalah tidak ada, dan inisial cost saving sebesar $150.938. Berikut adalah gambar desain original. Sebelumnya bahu luarnya adalah 12 inch dengan diubah menjadi alternatif desain bahu luarnya sebesar 10 inch. Selanjutnya yang kedua adalah alternatif AC2, yaitu mengkoordinasi pengupasan dengan maintenance project, sehingga tidak seluruhnya dilakukan pengupasan. Desain aslinya adalah pengupasan seluruh aspal 2 jalur di bawah lapisan beton. Keuntungan dari alternatif ini adalah menghemat biaya perkerasan jalan dan membersihkan waktu konstruksi. Dari alternatif ini tidak ada risiko. Initial cost saving-nya sebesar $1.219.988. Yang ketiga adalah alternatif AC3, yaitu perubahan kemiringan menjadi 4% pada konstruksi bahu luar jalan yang menggunakan perkerasan penuh. Desain aslinya adalah memerlukan konstruksi bahu luar dengan kemiringan 6%. Keuntungan dari alternatif ini adalah mengurangi biaya pengupasan di masa yang akan datang, mengurangi biaya pelapisan di masa yang akan datang. Risikonya tidak ada. Initial cost saving-nya adalah $144.973. Ini adalah gambarnya. Yang desain asli itu 6%, alternatifnya adalah 4%. Yang keempat adalah alternatif MS3, menggunakan pagar pembatas dua sisi double face guardrail tipe W-in-low, beton barrier rail sebagai pengganti median beton untuk memisahkan jalur JDQ. Desain asli mengusulkan pembangun penghalang median beton tipe 26 dari STA 65 hingga STA 135. Keuntungan dari alternatif ini adalah menghemat biaya untuk material, membuat pelebaran di masa yang akan datang lebih mudah, mengurangi waktu pemasangan. Risiko dari alternatif ini adalah membutuhkan revisi drainase, meningkatkan biaya pemeliharaan. Initial cost saving-nya adalah sebesar $1.093.297. Ini adalah original desainnya, yaitu concrete medial barrier, median beton, dan alternatifnya adalah median 2 sisi, guardrail rail 2 sisi. Maaf. Yang kelima adalah alternatif MS4, yaitu menggunakan pipa logam untuk drainase jalan JD. Desain asli mengusulkan penggunaan pipa beton betulang untuk drainase di sepanjang penghalang garis yang memisahkan jalur serbaguna dan jalur distributor kolektor.
Keuntungannya adalah mengurangi biaya drainase, mengurangi konstruksi. Resikonya tidak ada dengan initial cost saving sebesar $74.360. Berikut adalah gambar desain aslinya adalah menggunakan pipa beton, sedangkan alternatifnya adalah menggunakan pipa logam atau pipa baja. Selanjutnya yang keenam adalah alternatif RIP1, yaitu menggunakan dinding MSC sebagai pengganti dinding penahan beton cor di tempat. Desain aslinya adalah menggunakan dinding penahan CIP standar GODT. Keuntungannya adalah menghemat biaya, mengurangi waktu konstruksi, desain standar GODT sudah tersedia, meningkatkan estetika. Dalam koridor jalan ini sudah ada dinding MSC yang digunakan. Resikonya tidak ada dengan initial cost saving-nya sebesar $1.931.439. Berikut adalah gambar desain aslinya di sebelah atas dan desain alternatifnya di sebelah bawah. Selanjutnya yang ketujuh ada alternatif RW9, yaitu penerapan teknik stabilisasi tanah untuk memfasilitasi lereng yang lebih curam sebagai pengganti dinding penahan yang dipasang di tempat. Alternatif ini tetap mempertahankan desain geometri jalan yang sudah ada. Desain aslinya adalah menggunakan DPT CIP, tetapi persyaratan harus ada dinding peredam suara di kedua koridor jalan. Keuntungan dari alternatif ini adalah penghematan biaya, mengurangi waktu konstruksi, mengurangi gangguan akibat konstruksi, dan menyelamatkan pohon. Resikonya tidak ada dengan initial cost saving-nya sebesar $505.230. Berikut adalah contoh dari alternatif ini. Selanjutnya yang ke-8 adalah alternatif RW10. Menggunakan set pile sebagai pengganti penahan dinding beton cor di tempat. Desain hasilnya adalah memerlukan penggunaan dinding penahan CIP standar GDOT. Keuntungan dari alternatif ini adalah penghematan biaya, pengurangan waktu konstruksi, set pile mempunyai nilai self-effect. Risikonya tidak ada, initial cost saving-nya $1.161.210. Berikut adalah desain aslinya di sebelah atas dan alternatif desainnya di sebelah bawah. Yang terakhir, yang ke-9 adalah alternatif SP10. Menunda pemasangan dinding penahan suara di sepanjang jalan raya menuju barat sampai rekonstruksi selesai. Desain aslinya adalah mengusulkan memasang penghalang suara di sepanjang jalan menurut barat. Keuntungannya adalah penghematan biaya keseluruhan. Resikonya tidak ada, initial cost saving-nya sebesar $1.511.842. Nah, berikut merupakan total biaya yang berhasil dilakukan penghematan berdasarkan masing-masing alternatif pekerjaan yang ditawarkan oleh tim value engineering. Langkah selanjutnya atau yang ke-7 adalah fase presentasi. Pada fase ini, tim VE akan memberikan informal out briefing pada hari terakhir workshop. Presentasi sudah sampai ke stakeholder terkait diantaranya owner proyek dan tidak tim desain. Hasil analisis dari tim VE merupakan komponen atau unsur dari fase presentasi. Sebagai bentuk dari partisipasi VE workshop di Atlanta, tim VE proyek atau pekerjaan ini melakukan atau mengadakan presentasi informal dari hasil analisis rekayasa nilai atau value engineering mereka di hari terakhir workshop. Hasil analisis atau laporan atau report yang dihasilkan dimasukkan atau bertujuan untuk memformalitaskan hasil workshop dan memberi panggung atas implementasi rapat formal yang memaparkan dan mendiskusikan alternatif dan sugesti desain yang akan disetujui, modifikasi yang disetujui, atau saran atau rekomendasi tim VE yang ditolak atau ditolak karena alasan tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.